Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid dan asatidah yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, ketua dan seluruh jajarannya, juga para pengurus lingkungan, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini mendapatkan pengampunan Allah, rahmat dan keberkahan darinya. Pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan tentang sifat-sifat orang yang beriman atau disebut juga muttaqin. Kelompok manusia itu kalau dibagi secara garis besar ada 3. Satu, ada yang disebut mukminin, artinya orang-orang yang beriman. Kedua, ada kelompok kafirin, yaitu kelompok orang-orang yang kufur. Dan ketiga, ada kelompok munafikin, yaitu orang-orang munafik. Di awal Al-Baqarah ini, yang pertama menjelaskan tentang sifat-sifat mukmin muttaqin. Dan pada malam hari ini sampai kepada ayat yang menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyarah wa ala absarihim isyarah wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahu 'adzim. Dikit-dikit aja ya, nanti keburu isya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafaru ini kalimatnya jamak, asalnya dari kafaro. Kalau dilihat dalam kamus, makna kafaro itu satu, tertutupi atau menutupi. Kenapa orang-orang kafir disebut menutupi? Karena mereka menutupi kebenaran walaupun dia mengakui bahwa itu adalah benar. Ada juga dalam kamus diartikan kafaro itu adalah inkar. Disebut inkar karena memang dia tidak mengakui kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang tidak mengakui bahwa nikmatnya itu pemberian dari Allah disebutnya kufur nikmat. Artinya inkar atas nikmat Allah karena tidak mengakui dirinya nikmat itu dari Allah, mengakuinya hasil kehebatan dirinya sendiri. Itu makna asalnya dalam kalimat apa?
kafar. Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang kafir seperti siapa? Ka'abi Jahlin wa Abi Lahabin. Dalam tafsir disebutkan dua nama. Satu seperti Abu Jahal, kedua seperti Abu Lahab. Wa nahwihima, dan yang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang-orang Quraisy kalau disebut Abu Jahal, Abu Lahab, langsung paham sikapnya, langsung paham sifat-sifatnya. Siapa itu Abu Jahal? Abu itu kan artinya bapak, Jahal itu artinya bodoh, artinya bapaknya orang-orang bodoh lah gitu. Atau bisa juga disebut Abu Jahal itu adalah orang yang memiliki kebodohan. Disebut dia bapaknya orang-orang bodoh atau orang yang memiliki kebodohan karena sebegitu jelasnya petunjuk dari Allah, bukan kata orang lain di depan matanya, tetap dia tidak menerima, saking bodohnya. Itu bodoh atas iman. Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah. Siapa namanya? Amr bin Hisham bin Mughirah. Disebut atau dilakop dengan Abu Jahal karena tadi, karena kebodohan sikapnya itu. Nah, Amr bin Hisham bin Mughirah. Abu Jahal ini meninggal pada saat perang Badar, terbunuh di perang Badar tanggal 17 Ramadan. Di mana dimakamkan? Saya belum menemukan jejak di kitab yang sahih, jadi tidak akan menyebutkan. Walaupun sekarang banyak orang yang menjelaskan ini kuburan Abu Jahal, saya tidak bisa karena sedang ngaji tafsir kita. Harus akurat, ya kan? Kalaupun orang Arab menyebutkan, ya mungkin mereka tahu. Nah, gugurnya di mana? Ketika perang Badar. Nanti malah kalau dikasih tahu malah ziarah ke makam Abu Jahal kali ya. Enggak kali ya? Naudzubillah min dzalik. Dah, itu Abu Jahal. Abu Jahal juga punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini anak Abu Jahal yang taubat, menyerah kepada Rasulullah dan dimaafkan. Dia iman kemudian. Dan setelah iman, Ikrimah ini menjadi muhaddis, menjadi mufassir, ahli tafsir dan ahli hadis. Anaknya siapa? Abu Jahal. Jadi kita jangan suka, wah kalau bapaknya begitu nanti anaknya begitu, belum tentu. Seorang anak Abu Jahal saja bisa menjadi orang yang soleh. Tapi seorang anak yang soleh, putranya Nabi Nuh alaihi salam, Kan'an, buktinya tidak iman kepada Allah. Jadi tidak bisa kita mengklaim seseorang itu baik karena leluhurnya ataupun buruk juga karena keturunannya. Jelas ya? Ini sebuah contoh bagi kita. Satu, Abu Jahal. Ada yang kedua, ahli tafsir menyebutkan yang disebut alladzina kafaru itu atau ka'abi lahabin. Ini kan dua nama yang sangat terkenal, Abu Lahab. Bahkan nama Abu Lahab ini diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad sayasla naran zata lahab. Maknanya apa Abu Lahab? Abu sama seperti tadi bapak,
Lahab itu api yang menyala. Makanya di surat Al-Lahab tadi ada sayasla naron zata lahab. Dia itu akan dimasukkan, akan dilemparkan kepada api yang berkobar, api yang menyala. Ini masih paman-paman siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup pada zamannya, hidup bareng dalam satu kota, dan ia masih keluarganya. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki iman, ya tetap tidak beriman. Nah, CS nih, Abu Lahab sama Abu Jahal nih, udah besti banget. Satu waktu kan, jadi begini Pak, Abu Jahal sama Abu Lahab itu ada rindu kepada Nabi Muhammad, ingin mendengar suaranya. Satu malam mereka ini, Abu Jahal karep sendiri, Abu Lahab juga karep sendiri. Diam-diam dalam malam yang gelap, dia ngintip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal tidak tahu bahwa Abu Lahab juga ngintip. Abu Lahab juga tidak tahu kalau Abu Jahal ngintip. Ingin mendengarkan Nabi Muhammad sedang membaca wahyu Al-Quranul Karim. Ya kan, kalau rumah biasanya ada pojokannya gitu lah ya. Yang satu dari timur, yang satu dari barat umpamanya. Ketemu tuh di pojok, hei kamu gitu. Ternyata dua-duanya berrindu. Cuman ada gengsi kalau menyatakan iman karena dia itu tokoh di tanah Quraisy, orang-orang yang dihormati. Kalau ia tunduk kepada anak muda keponakannya itu, maka dianggapnya ini menjadi rendah harga dirinya. Jadi akibat gengsi itu tuh kadang-kadang membuat orang siap berbuat salah walaupun dia tahu bahwa perbuatannya itu perbuatan yang salah. Abu Lahab ini tadi disebutkan namanya apa? Bapaknya api yang menyala. Nama aslinya Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa namanya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dilakoblah Abu Lahab karena calon neraka gitu. Cuman ada cerita ya kan, para kiai menjelaskan melalui hadis, tiap hari Senin itu diringankan apanya? Siksanya. Nih, orang kafir bisa diringankan begini nih. Ini bukan KKN, bukan karena keluarga Nabi, bukan. Karena begitu hari Senin waktu itu lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bergembiranya luar biasa. Mengumpulkan orang-orang untuk datang ke rumahnya dan ia menyuguhkan makanan, menyembelih kambing. Dengan gembiranya lahir siapa? Nabi Muhammad. Sampai setiap hari Senin dia diringankan siksanya. Bagaimana kalau kita yang beriman ya? Gembira dengan kelahiran siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, itu contoh dua sosok manusia yang digambarkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia, padahal petunjuk itu datang ke depan matanya. Satu suku, satu bangsa, satu bahasa, padahal keluarga yang membawanya juga. Tapi dia tetap menutup hati, disebutnya kufur. Banyak yang lain-lainnya. Cuman di sini mufassir memberikan contoh dua sosok yang terkenal saja. Nah, mereka orang-orang yang kafir itu, Muhammad sawaun alaihim a'angdartahum, sama saja kamu memberikan peringatan kepada mereka, amlam tungdirhum, atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, tidak akan iman. Orang-orang kafir seperti tadi yang menutup hatinya dari kebenaran,
baik dia diberikan peringatan dengan siksa dunia dan akhirat ataupun tidak diberikan peringatan sama sekali, sama saja, tidak ngepek, nggak bakal iman gitulah. Ini disebutnya di sini dengan mendobelkan hamzah, a'ang zartahum, disebutnya bitahqiqil hamzataini, menyatakan ada dua hamzah yang dibaca. Kita biasanya bacanya begitu kan ya, a'ang zartahum, atau wa ibdalus saniyati alifan wa tasiliha, boleh juga dibaca dengan menggantikan hamzah kedua kepada alif, dibacanya itu dan ditaskilkan, berarti bacanya anggar tahu. Nah gitu boleh, cuman kita malah bacanya yang biasa, kita jangan ngerti lah ya, anggar tahu itu bagian guru-guru ngaji lah begitu malah. Nah, itu mah yang biasa saja biar nggak geger. Dah, sama saja engkau berikan peringatan dengan dakwah kepada mereka, diajak untuk menjadi orang-orang yang beriman, diceritakan siksa bagi orang-orang kafir di akhirat itu seperti apa, tidak akan beriman. Kenapa? Karena memang begitulah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Li ilmillahi min undalika, karena Allah sudah tahu bahwa orang ini bakal iman atau tidak beriman. Udah diketahui oleh Allah. Maksudnya gini, Muhammad, jangan kecil hati atau frustasi. Terus jangan pengen banget dia itu jadi orang yang beriman. Oh namanya juga paman sih ya. Kebayanglah kalau kita rajin ke masjid, tapi paman kita enggak rajin ke masjid, dan kira-kira bagaimana dalam hati itu? Atau kita orang tuanya rajin kemana? Ke masjid, anaknya enggak rajin, kan ada rasa tuh, pengen banget anak tuh rajin kemana? Ke masjid. Atau mertua tuh pengen banget rajin kemana? Ke masjid. Nah Nabi juga manusiawi. Kata Allah, Muhammad, a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minu. Engkau takut-takuti mereka, engkau peringatkan mereka ataupun tidak, tetap dia tidak akan iman, karena Allah yang tahu. Ya termasuk kita lah. Kan orang itu begini Pak, ada yang hidup dalam keadaan kafir, begitu menjelang meninggal dunia dia menjadi muslim. Ada yang begitu ya, kita nyebutnya mu'alaf. Ya kan. Nah alhamdulillah tuh, banyak tuh yang begitu, dari zaman Rasul sampai zaman sekarang banyak. Sepanjang hidupnya dia lebih lama di dunia kekufuran, tapi hidayah tiba-tiba datang setelah dia tua. Ada yang melalui karena mendapatkan jodoh, kan gitu ya. Ada juga yang karena faktor lingkungan pergaulannya, sehingga Allah berikan hidayah kepadanya. Tiba-tiba di sisa usianya dia menjadi orang mukmin, disebutnya husnul khotimah. Tapi ada juga yang usia panjangnya dia tuh mukmin, begitu sudah tua tiba-tiba kafir. Ada, dan tidak sedikit juga yang begitu. Baik itu secara langsung dia keluar menyatakan dari agama Rasulullah dan dia memilih agama yang lain umpamanya, atau atas dasar perilaku yang membuat dirinya murtad, atau bahkan hanya tergoda, terkecoh pada saat sakaratil maut. Nah ini yang kita khawatirkan. Kan kita nggak tahu nih, hari ini kita mukmin, naudzubillah, belum tahu kita wafat ini masih iman apa tidak. Makanya doanya kalau habis sholat gimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Bukan hanya ingin badan yang sehat selamat, agama kita juga pengen selamat dari dunia sampai akhirat. Dulu ada ulama besar kan namanya, pernah saya ceritakan, Barsiso, santrinya banyak, matinya kafir, padahal santrinya banyak. Karena iman itu rahasia siapa? Allah, anugerah. Ada juga Bal'an bin Ba'uro, itu dikenal sebagai seorang waliullah. Orang minta dijampai sama dia, sembuh yang sakit juga.
Orang susah datang ke dia, jampe, udah jadi kaya. Sakti. Matinya sama dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, kita sering mendengar, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita aturkan puji dan syukur yang telah memberikan anugerah nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam. Karena tidak semua orang diberikan nikmat yang itu. Nikmat ini adanya karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita patut dalam hati bersyukur menjadi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan iman kita itu sampai wafat menjadi mukmin yang disebut husnul khatimah. Itu. Jadi Muhammad jangan kecewa kalau mereka tidak beriman, karena menurut pengetahuan Allah mereka itu tidak akan beriman. La tatma'ki imanihim, jangan engkau harapkan iman mereka. Adapun kalimat indar itu adalah i'lamun ma'atakhwifin, memberikan tahu dengan menakut-nakuti, disebutnya a'anggar tahun, memberikan peringatan, ngasih tahu tapi disertakan dengan menakut-nakuti. Tujuannya apa? Supaya iman. Nah, tapi Allah menyatakan jangan terlalu berharap. Wah, karena mereka itu ditakut-takuti atau tidak, diingetin atau tidak, tetap tidak akan menjadi orang yang iman. Dah, satu. Selanjutnya, kenapa bisa begitu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kenapa sih tidak beriman? Karena khotamallah telah mengunci Allah ala qulubihim, kepada hati mereka. Toba'a mencap Allah, nyetempel Allah. Alaiha, kepada itu hati, wastausaqo, dan mengunci dengan kuat. Fala yadkhuluha khairun, karena hati mereka sudah ditutup, hati mereka sudah dikunci dengan kuat, maka tidak akan masuk ke hati mereka apa itu? Khairun, kebaikan. Udah dikunci oleh siapa? Allah sengaja. Seberapa banyak pun nasihat yang disampaikan, seberapa ayat pun disampaikan, bahkan ketemu langsung dengan nabinya, bertemu langsung dengan rasulnya, tidak akan iman, karena hati mereka sudah Allah kunci, sudah Allah setempel dengan kuat, takkan pernah masuk kebaikan ke dalam hati mereka. Naudzubillah, jangan sampai kita makan kalau mendengarkan nasihatnya ya kadang-kadang masuklah ke dalam hati ya. Kalaupun tidak masuk itu mah lagi ngelamun aja kitanya. Bukan berarti tidak ada hidayah, kitanya sedang melamun gitu. Udah dicap nih. Dikatakan di sini, wa ala sam'ihim, satu, hatinya sudah dikunci, wa ala sam'ihim, dan termasuk pendengaran mereka. Artinya akibat dari pendengarannya itu sama dikunci. Bukan budak tidak mendengar, bukan. Tetapi telinganya ini mendengar, hanya saja tidak ada manfaat hasil pendengaran itu untuk iman. Ya contoh kecil malah. Tapi ini bukan berarti kufur, bukan ya. Ini mah contoh. Adzan itu kan pakai toa. Betul. Oh malah bagus yang adanya merdu. Ada yang terpanggil kemana? Ke masjid. Ada yang tidak. Betul. Apa mereka tidak mendengar? Mendengar. Tetapi tidak ada efek manfaat dengan pendengarannya. Istilah orang Sunda macam di omongan ticeli katuhu, bijil ticeli mana? Kencang.
Nasihat dari kanan keluar ke kiri, artinya terdengar. Nasihat orang tua, nasihat gurunya terdengar, tapi tidak ngefek. Kenapa? Karena pendengaran batiniahnya dikunci oleh Allah. Satu, dua, tuh. Nah, fala yantabi'una bima yasma'unahu minal haq. Karena telinganya pun dikunci, maka tidak ada manfaat baginya atas apa yang didengar olehnya tentang kebenaran. Jadi walaupun kebenaran disampaikan benar-benar, tetap mereka tidak akan mendengar. Kedengaran maka dengar, manfaat pendengarnya tidak ada. Wa ala absarihim, begitupun kepada mata-mata mereka. Matanya melihat terang banget, apalagi lihat duit yang merah-merah, tengah malam juga tahu dia. Di jalan apalagi lihat yang bening-bening, jelas banget. Bukan tidak melihat, tetapi yang tadi tidak ada manfaat dari penglihatannya itu untuk menerima kebenaran. Alasannya apa? Karena gisawatun, mata mereka itu sudah ditutup, ditutup dari kebenaran. Na'udzubillah, ini yang ada lagunya nih ya. Punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar. Sebetulnya bukan tidak terlihat, tidak dilihat saja, tidak didengar saja. Komplit. Allah berikan contoh nih dari 3. Hati, telinga, terus mata. Kenapa tidak yang lain? Tangan tidak disebut, kaki tidak disebut dalam ayat ini. Hanya 3. 1, qulub, artinya hati. 2, sam'ihim, pendengaran, berarti telinga. Yang 3, absarihim, penglihatan, berarti apa? Mata. Alasannya apa? Yang 3 ini li'annaha turukul ilmi billahi, itulah jalan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngaji pakai mata, orang ngaji pakai telinga, orang ngaji pakai hati. Jadi kebenaran nasihat yang disampaikan itu bisa melalui telinga, bisa melalui mata, juga dengan melalui hati. Karena ya yang lain tidak disebut. Ketika 3-tiganya ini tertutup, hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup, maka mereka tidak akan menerima hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayatnya Allah berfirman, walahum adabun adib, dan bagi mereka adalah siksaan yang sangat besar atau siksaan yang sangat kuat, daimin, yang langgeng selama-lamanya. Bagi siapa? Tadi itu alladzina kafaru, yang angdar tahum am lam tum dirhum, yang mereka khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Bagi mereka itu nanti di akhirat akan diberikan siksa yang sangat besar, siksaan yang sangat kuat, daimin, yang langgeng selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Kan yang penting mah iman, Pak. Orang iman itu pasti ke surga. Walaupun sholatnya jarang-jarang, malah banyak yang enggak. Puasa juga banyak yang tidak. Ramadan tuh Ramadan awal doang sama akhir. Awal doang karena rame-rame sahur, akhirnya takut gak ikut lebaran. Selain itu mah enggak. Tapi kalau iman dia ke surga. Banyak dosanya asal iman ke surga. Yang membedakan itu berapa lama nunggu ke surganya itu aja. Ya kan? Kalau yang soleh cepat masuk surganya ya. Yang banyak dosa mah kan nunggu habis dulu apanya? Dosanya, nunggu habis hukumannya. Tetapi orang yang beriman dipastikan dalam kitab Adqiyah disebutkan pasti masuk ke surga.
Ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa bi anna marji'a muslimin li jahannam wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Kembalinya orang mukmin itu ke surga, asal mukmin. Kembalinya orang kafir ke neraka. Kalau kafir mah jelas tuh mah, dari mulai dilempar terus tidak berhenti. Orang mukmin tadi banyak dosa tetap ke surga, sholatnya arang-arang tetap ke surga, puasanya belang betong tetap ke surga, suka maling ke surga. Asal mukmin matinya. Itu yang membedakan tuh. Berapa lama nunggunya untuk masuk ke surga? Karena nunggu bersih apanya dulu? Dosanya. Dulu tidak sholat, dihisab dulu tidak sholatnya. Dulu tidak puasa, dihisab dulu tidak puasanya. Di neraka tuh. Apalagi yang suka dolim sama sesama. Oh, makin repot aja. Tapi ada harapan. Yang penting wafat dalam keadaan iman. Setelah pejet, benerin lagi. Kan di Quran gitu ya. Orang-orang itu setelah disiksa rusak, gosong kulitnya, perbaharui lagi, siksa lagi, begitu. Sampai betul-betul habis dosa-dosanya, baru nanti Allah angkat ke surga. Kita sih pengennya nggak usah ke neraka dulu lah ya. Kalau berbuat dosanya mah enak, tapi ke nerakanya nggak mau. Itu mah udah gambaran manusia dong Pak. Jadi di dunia juga salah mah iya, dihukum tidak mau. Boleh saya kasih contoh. Bapak ke kota tidak pakai helm, tidak bawa SIM, tilang sama polisi. Menurut aturan lalu lintas kan salah. Tidak pakai helm, tidak bawa SIM, salah. Tapi dihukum nggak mau kita, betul. Malah ngajak mojok sama polisi, Pak ngopi aja nggak gitu kan? Sama dengan Aldila begitu kita nih. Berbuat dosanya seneng, maksiatnya hobi, dihukumnya tidak mau. Oleh karena itu, mudah-mudahan sebelum kita wafat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau ada umur panjang, insyaallah pertemuan berikutnya akan disampaikan ayat yang menunjukkan tentang munafikin. Kita doa sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Wa tawaffana ma'al imani wal islam wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.